Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan bayangan kekuasaan. Langkah Abu Nawas menuju istana pada pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran yang akan disampaikannya tidak akan disukai banyak orang. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang menunduk, seakan takut pada bayangan mereka sendiri. Para pedagang berbicara lirih, para buruh bekerja tanpa banyak suara, dan para penjaga kota berdiri dengan tatapan kosong. Semua itu menjadi tanda bahwa ketidakadilan telah lama bersemayam, hanya saja terlalu rapi untuk terlihat jelas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia menyadari bahwa namanya telah menjadi topik pembicaraan, bukan sebagai penasihat bijak, melainkan sebagai ancaman bagi kenyamanan mereka. Namun Abu Nawas tidak mengubah sikapnya. Ia berjalan dengan langkah tenang, seolah tidak peduli pada tatapan penuh kecurigaan. Khalifah Harun ar-Rasyid menerima Abu Nawas secara pribadi. Wajah sang khalifah tampak letih, namun matanya tajam. "Aku mendengar tentang pedagang tua yang ditangkap," kata khalifah tanpa basa-basi. "Katakan apa yang kau ketahui." Abu Nawas menjelaskan dengan tenang bagaimana pungutan liar telah menjadi kebiasaan tersembunyi, bagaimana rakyat kecil dipaksa membayar atas sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum, dan bagaimana ketakutan membuat mereka memilih diam. Ia tidak menyebut nama pejabat manapun, tetapi setiap kata yang diucapkannya seakan menunjuk langsung ke arah mereka yang bersalah. Khalifah mengepalkan tangan. Mengapa tidak ada yang melaporkan ini sebelumnya? Karena kejujuran, jawab Abu Nawas, telah dianggap sebagai kesalahan. Khalifah terdiam. Ia tahu bahwa perkataan itu benar. Selama ini, ia terlalu mengandalkan laporan para pejabat, tanpa menyadari bahwa laporan tersebut telah disaring oleh kepentingan. Namun keputusan tidak bisa diambil tergesa-gesa. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tetapi secara diam-diam. Ia tidak ingin kegaduhan sebelum kebenaran benar-benar jelas. Keputusan ini justru dimanfaatkan oleh para pejabat licik. Mereka melihat kesempatan untuk membungkam Abu Nawas sebelum penyelidikan membuahkan hasil. Di luar istana, fitnah mulai disebarkan. Abu Nawas dituduh sebagai penghasut, pembuat keresahan, bahkan disebut merendahkan martabat pemerintahan. Beberapa orang yang dahulu menghormatinya kini menjaga jarak. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak membela diri. Ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Jika kebenaran membutuhkan pembelaan berlebihan, berarti manusia belum siap menerimanya." Suatu malam, Abu Nawas dipanggil secara mendadak ke pengadilan. Tuduhan resmi dilayangkan, menyebarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan merusak ketertiban umum. Ruang pengadilan dipenuhi pejabat, ulama istana, dan para penjaga. Suasana tegang. Banyak yang yakin Abu Nawas kali ini tidak akan lolos. Hakim bertanya dengan suara dingin, "Apakah engkau mengakui telah menyebarkan keresahan?" Abu Nawas menjawab, "Jika menyampaikan kenyataan disebut keresahan, maka masalahnya bukan pada kata-kataku, melainkan pada kenyataan itu sendiri." Jawaban itu membuat ruangan bergemuruh. Hakim mencoba menekan, menuduh Abu Nawas terlalu berani menilai sistem negara.
Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ia hanya berkata bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan yang mampu memperbaiki diri. Sementara itu, di balik tirai istana, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengarkan jalannya persidangan. Setiap kata Abu Nawas terasa seperti nasihat yang ia terima secara langsung. Ia menyadari bahwa membiarkan Abu Nawas dihukum berarti mengakui bahwa kejujuran memang tidak lagi punya tempat. Khalifah akhirnya muncul di ruang pengadilan. Semua orang terdiam. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku ingin mendengar satu hal. Apakah ada satu pun bukti bahwa Abu Nawas berbohong?" Tidak ada yang menjawab. "Kalian marah?" lanjut Khalifah, "bukan karena ia salah, tetapi karena ia berani." Pengadilan pun dibubarkan. Abu Nawas dibebaskan, dan penyelidikan terhadap pungutan liar diperluas. Beberapa pejabat mulai panik. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lain berusaha mencari kambing hitam. Namun bagi Abu Nawas, cobaan belum berakhir. Ia tahu bahwa kebencian yang tertunda seringkali lebih berbahaya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar hatinya tidak dipenuhi rasa bangga. Ia sadar bahwa ujian terbesar bagi orang jujur bukanlah ancaman, melainkan pujian. Sesi ini berakhir dengan Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata dalam hati bahwa kejujuran sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap berdiri di jalan yang benar meski tanah di bawah kaki terasa rapuh. Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting. Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku. Abu Nawas agak terkejut. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana. Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri? Tanya Abu Nawas dalam perjalanan. Engkau akan tahu alasanku nanti, jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. Ayo kita ke sana, ajaknya. Mereka mendekati rumah itu. Rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya waspada.
Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis, jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar, katanya lirih. Kenapa tidak memasak sesuatu? Tanya Abu Nawas. Aku hanya merebus batu di dalam panci, agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa. Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini. Abu Nawas hanya mengangguk. Akan kami sampaikan, Ibu. Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka. Serunya terburu-buru. Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana? Tanya Abu Nawas. Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga, jawab raja. Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar, bukan? Balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh, jadikan saja perempuan itu istri Baginda. Sang raja menoleh kaget. Apa maksudmu? Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan. Raja menunduk. Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab, gumamnya. Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja. Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat.
Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. "Baginda, biar hamba saja yang pergi," ujar Panglima. "Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan," jawab raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. "Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas," serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas, apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. "Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci." "Namun," raja menatapnya, "namun apa?" "Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal, untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana." Raja mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya, ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya, seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. "Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai." Sang raja mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya." Abu Nawas tersenyum haru. "Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu." Abu Nawas dan doa yang tertinggal di sepertiga malam. Malam itu, Baghdad diselimuti udara sejuk yang lembut. Lampu-lampu minyak di sudut kota berkelip pelan, seolah ikut mengantuk bersama manusia yang mulai menutup hari. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Abu Nawas duduk bersila di dekat jendela kayu tua, memandangi bulan yang menggantung tenang di langit. Wajahnya terlihat damai,
namun sorot matanya menyimpan pikiran yang dalam. Ia baru saja pulang dari istana, membawa bukan emas atau pujian, melainkan pelajaran yang kembali menggetarkan hatinya. Sepanjang hari itu, Abu Nawas diminta Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menemani diskusi para cendekia istana. Mereka membicarakan banyak hal, tentang hukum, tentang ilmu, tentang cara manusia mencapai kebahagiaan. Namun semakin lama Abu Nawas mendengarkan, semakin ia merasa bahwa banyak orang terlalu sibuk membicarakan kebahagiaan, tetapi lupa menjalani ketenangan. Kata-kata memenuhi ruangan, tetapi hati seringkali kosong. Abu Nawas pun hanya tersenyum, seperti biasa, seolah menyembunyikan jawabannya di balik diam. Dalam perjalanan pulang, langkah Abu Nawas melambat. Ia melewati gang-gang sempit yang sunyi, tempat para fakir telah terlelap dan para pedagang menutup harapan hari itu dengan doa singkat. Di sanalah Abu Nawas menyadari sesuatu yang sering dilupakan manusia, bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban yang keras, melainkan penerimaan yang lembut. Malam, baginya, adalah guru yang paling jujur. Ia tidak banyak bicara, tetapi memberi ruang bagi jiwa untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menyiapkan air untuk berwudu. Gerakannya perlahan, penuh kesadaran, seakan setiap tetes air membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga kegelisahan yang menempel sejak pagi. Setelah salat malam, ia tidak langsung berdoa panjang. Ia duduk diam cukup lama, membiarkan hatinya berbicara sendiri. Dalam sunyi itu, ia teringat banyak orang yang datang kepadanya siang tadi, meminta solusi atas hidup mereka yang terasa berat. Ada seorang pedagang yang mengeluh karena hartanya tak pernah cukup, meski dagangannya laris. Ada seorang pejabat kecil yang takut kehilangan jabatan, meski hidupnya telah berkecukupan. Ada pula seorang pemuda yang cemas akan masa depan, padahal hari ini belum sepenuhnya ia jalani. Abu Nawas tersenyum kecil, menyadari bahwa beban terbesar manusia seringkali bukan pada apa yang mereka miliki, melainkan pada apa yang mereka takutkan kehilangan. Malam semakin larut, angin berdesir pelan melalui celah jendela, membawa aroma tanah yang lembab. Abu Nawas pun mulai berdoa, tetapi bukan doa yang panjang dan indah. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika hari ini aku terlalu sibuk memahami dunia, maka ajarkan aku kembali cara memahami diriku sendiri." Doa itu sederhana, namun membuat dadanya terasa ringan, seakan beban yang tak terlihat perlahan dilepaskan. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Kali ini Khalifah Harun ar-Rasyid terlihat gelisah. Sang Khalifah bercerita bahwa ia sulit tidur beberapa malam terakhir, pikirannya penuh dengan urusan negeri, intrik, dan kekhawatiran akan masa depan kekhalifahan. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau sering tampak tenang. Apakah engkau tidak memikirkan hari esok?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara pelan, "Wahai Amirul Mukminin, aku memikirkan hari esok, tetapi aku tidak membawanya ke tempat tidurku." Jawaban itu membuat Khalifah terdiam. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Malam diciptakan untuk istirahat, bukan untuk menagih masa depan. Siapa yang membawa beban esok ke dalam tidurnya, ia akan bangun dengan kelelahan yang sama." Khalifah merenung lama. Ia menyadari bahwa selama ini ia memang tidur dengan mahkota kekhawatiran di kepalanya. Abu Nawas pun tidak menasihati lebih jauh.
Ia tahu, pelajaran yang paling dalam seringkali tumbuh dari kesadaran sendiri, bukan dari kata-kata orang lain. Ia hanya menambahkan satu kalimat, jika hati sudah lelah, izinkan ia bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pikiran. Malam berikutnya, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan perasaan damai. Ia mematikan lampu lebih awal, membiarkan kegelapan memeluk ruangan. Dalam gelap itu, ia tidak merasa takut. Justru di sanalah ia merasa paling dekat dengan kejujuran dirinya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan, tidak selalu harus dijelaskan, dan tidak selalu harus dikejar. Ada saatnya hidup hanya perlu diterima. Sebelum terlelap, Abu Nawas berpesan kepada dirinya sendiri, seolah berbicara kepada siapapun yang kelak mendengar kisahnya, bahwa tidur adalah bentuk tawakal kecil, ketika manusia menyerahkan kesadarannya kepada Tuhan dengan keyakinan akan dibangunkan kembali esok hari. Barang siapa mampu tidur dengan hati yang lapang, ia telah belajar satu pelajaran penting tentang iman. Dan malam itu, Abu Nawas tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ambisi yang berisik, hanya ketenangan yang mengalir pelan seperti doa yang tidak diucapkan dengan suara. Baghdad pun terlelap bersama kisah sederhana itu, menunggu fajar yang akan datang membawa kehidupan kembali. Dengan pelajaran yang sama, jalani hari sebaik-baiknya, dan serahkan malam kepada Sang Maha Menenangkan. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh.
Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. "Terima kasih Abu," katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. Satu demi satu orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. "Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat," katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. "Aku tak melihat apa-apa juga." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya." Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. "Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku." Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. "Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami." Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, "Kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat." Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan,
penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak. Ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Bagian 1, awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya,
meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Kisah Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Banjir itu semakin lama semakin tinggi, hingga memasuki area pasar besar yang biasanya dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun kali ini, yang terdengar hanyalah suara percikan air, gemuruh angin, dan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Air mengalir deras melalui lorong-lorong, menghapus jejak alas kaki, meninggalkan kesan bahwa seluruh kota sedang dicuci oleh langit. Banyak orang bergegas naik ke atap rumah untuk berlindung. Beberapa warga tampak menunggu bantuan, sementara sebagian lainnya masih mencoba menyelamatkan hewan ternak mereka. Kambing-kambing menjerit, ayam-ayam melompat ke tempat lebih tinggi, bahkan kucing-kucing berusaha mencari tempat kering sambil mengeong ketakutan. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal yang paling mencolok adalah, semua orang menyalahkan Abu Nawas. Ini gara-gara Abu Nawas, teriak seorang lelaki tua sambil memeluk karung gandumnya agar tidak hanyut. Benar, dia yang bilang bisa membuat hujan. Sekarang hujan tidak mau berhenti. Sambung seorang pemuda yang sedang mengikat kudanya ke tiang rumah agar tidak terbawa arus. Kenapa raja percaya pada ide-ide gila seperti itu? Ujar seorang wanita sambil menggendong anaknya yang menangis ketakutan, di istana yang mulai kebanjiran. Air telah mencapai gerbang istana. Para prajurit berusaha menghalangi air dengan karung pasir, namun karung-karung itu seolah tidak ada artinya dibanding derasnya air yang terus turun dari langit. Raja, yang biasanya tampil gagah dan megah, kali ini berdiri gelisah di balkon ruang kerjanya. Jubah emasnya basah di ujungnya. Ia menggigit bibir, menatap langit dengan frustasi. Hujan ini tidak wajar, gumamnya. Kenapa semua terjadi setelah Abu Nawas memanggil hujan? Apa dia mengutuk kerajaanku? Di sampingnya, para penasihat saling berbisik, masing-masing menyalahkan satu sama lain karena pernah mendukung ide Abu Nawas. Namun di tengah kesibukan itu, terdengar suara cipak-cipuk langkah seseorang yang berlari melalui genangan air di jalan istana. Itu Abu Nawas. Dengan wajah pucat namun tetap membawa senyum canggung. Baginda, katanya dengan napas terengah-engah. Saya datang secepat saya bisa. Raja menatapnya dengan tajam, seperti elang yang baru menemukan mangsanya. Abu Nawasss. Suara raja menggema di seluruh aula hingga para pelayan bersembunyi di balik pilar. Lihatlah ini, kota kerajaan hampir tenggelam. Kau bilang ingin membawa hujan. Tapi kenapa harus hujan seperti ini? Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Namun ia jelas belum menyiapkan jawaban yang sempurna. Baginda,
Hujan yang turun ini memang sedikit berlebihan. Namun, sedikit, bentak raja sambil menunjuk keluar jendela. Itu bukan sedikit. Itu seperti langit membuang semua airnya hanya ke wilayah kerajaan ini. Warga mencari perlindungan, namun tetap menyalahkan Abu Nawas. Di luar istana, banyak warga berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang menuju bukit kecil di tepi kota, ada pula yang menuju menara masjid sebagai tempat perlindungan sementara. Namun meski sedang basah kuyup, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengomel tentang Abu Nawas. Aku bilang sejak dulu, ide orang itu aneh. Betul, dia bahkan pernah membuat raja ketawa di tengah rapat penting. Sekarang apa? Dia membuat seluruh kerajaan berenang. Kalau banjir ini tidak berhenti, kita harus mengusirnya dari kota. Meski demikian, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas secara pribadi justru tidak terlalu marah. Abu Nawas itu baik kok, kata seorang ibu tua sambil memeras ujung kerudungnya. Dia cuma suka bercanda. Masalahnya, jawab tetangganya, kali ini candaannya jadi kenyataan. Raja memaksa Abu Nawas memberi solusi. Baiklah, kata raja sambil menahan amarahnya. Sekarang kau harus menghentikan hujan ini. Apapun caranya, aku tidak peduli bagaimana. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya. Abu Nawas tersenyum kecut. Ia tahu akibatnya, hukuman. Menghentikan hujan bukan perkara mudah, Baginda, katanya pelan. Kadang hujan adalah anugerah, kadang ujian. Dan kadang, memang terlalu bersemangat. Jangan berfilsafat di saat seperti ini. Bentak raja, berikan solusinya. Abu Nawas mengangguk. Kemudian ia menunduk sejenak, berpikir dengan sangat cepat. Ia teringat bahwa ia memang melakukan ritual kecil dengan doa dan syair aneh yang membuat hujan turun. Tapi ia lupa satu hal penting, ritual itu seharusnya diakhiri dengan penutup. Tanpa penutup, hujan bisa terus turun, tanpa batas. Baginda, katanya, saya tahu cara mengatasinya. Raja menatapnya dengan penuh harapan namun juga curiga. Baiklah, katakan. Namun, lanjut Abu Nawas, saya perlu beberapa bahan khusus. Bahan, jenis apa? Obat-obatan, ramuan, benda suci. Lebih sederhana dari itu, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. Saya membutuhkan sebuah payung yang sudah rusak, sepasang sandal jepit yang putus, sebuah gentong kosong, seekor ayam, dan Baginda sendiri. Raja langsung ternganga kaget. Apa? Raja tidak punya pilihan. Penasihat kerajaan berbisik-bisik lagi. Payung rusak. Untuk apa? Sandal jepit putus. Apa dia mau mandi hujan? Gentong kosong, ini ritual apa sebenarnya? Ayam. Namun raja tahu satu hal. Abu Nawas aneh, tapi selalu berhasil. Ia mengusap wajahnya dan bergumam, kenapa hidupku selalu seperti ini kalau berurusan dengan Abu Nawas? Akhirnya ia berkata, baiklah. Lakukan. Tapi cepat. Abu Nawas tersenyum lega. Baik, Baginda. Kita akan menghentikan hujan ini sebelum malam tiba. Persiapan ritual penghenti hujan. Para prajurit diperintahkan mencari peralatan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya telah terkumpul. Payung yang robek besar di bagian tengah. Sandal jepit putus yang bahkan masih bau lumpur. Gentong kosong sebesar manusia dewasa. Seekor ayam kampung yang terus berkokok meski basah kuyup. Seluruh warga menonton dari kejauhan dengan cemas namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengambil payung rusak itu. Kemudian ia mengangkatnya ke atas kepala sambil berkata pelan, semoga kau mengerti peranmu, wahai payung tua. Ia mengenakan sandal putus itu meski jelas-jelas tidak nyaman. Ia bahkan hampir terjatuh saat mencoba berdiri tegak.
Lalu ia menempatkan ayam kampung di atas gentong kosong. Ayam itu berkokok keras, seolah marah karena diperlakukan sebagai bagian ritual. Raja menghela napas panjang. Saya berharap ini bukan lelucon, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baginda, banjir ini bukan candaan. Maka tidak ada ruang untuk lelucon, ritual dimulai. Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan istana yang sudah tergenang air setinggi mata kaki. Ia mengangkat kedua tangan. Angin berhenti. Hujan masih turun deras, tetapi seolah menunggu sesuatu. Warga menahan napas. Raja bahkan maju sedikit, meski tetap berdiri di bawah payung besar emasnya. Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berkata, "Wahai langit yang luas, kau telah menurunkan berkahmu dengan semangat yang terlalu besar. Kini, dengarkan syair penutupku, agar kau kembali tenang." Ia mulai melantunkan syair panjang, bahasa campuran antara doa, puisi, humor, dan kalimat yang hanya ia pahami sendiri. Ayam itu ikut berkokok di tengah-tengah syair. Sandal jepitnya berdecit setiap ia melangkah. Payung robek di tangannya bergetar tertiup angin. Namun, perlahan, hujan mulai melemah. Warga memekik kegirangan. Lihat, lihat, hujan mulai berhenti. Benar, Abu Nawas berhasil. Raja tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak pagi. Setelah beberapa menit, hujan benar-benar berhenti. Langit cerah. Burung-burung mulai keluar dari tempat persembunyian. Abu Nawas menurunkan payungnya dan menatap raja. Baginda, ritual penutup sudah selesai. Raja mengangguk sangat puas. Abu Nawas, katanya, aku tidak tahu apakah kau adalah orang paling gila di kerajaan ini, atau yang paling jenius. Abu Nawas membungkuk hormat. Mungkin keduanya, Baginda. Setelah banjir surut, butuh waktu berjam-jam sebelum air benar-benar surut. Warga bersama-sama membersihkan kota. Meski banyak kerugian, mereka tetap bersyukur keadaan menjadi aman. Dan tentu saja, orang pertama yang ingin mereka temui untuk berterima kasih adalah Abu Nawas. Tapi saat mereka mencari, ia sudah pergi entah kemana. Seperti biasa, muncul di saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah semuanya beres. Namun warga tidak lagi marah. Bahkan banyak yang tertawa mengingat betapa unik dan anehnya ritual penghenti hujan itu. Dan raja pun, meski awalnya marah besar, pada akhirnya hanya menggeleng dan tertawa. Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuatku marah, takut, dan tertawa pada hari yang sama. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar,
memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk. Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. Wahai Rafiq, katanya, aku ingin mendengar kambing ini bicara. Rafiq tersenyum licik. Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu. Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong? Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab. Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku? Abu tersenyum lebar. Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad. Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya. Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur. Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar. Orang-orang mulai berbisik. Maksudnya apa? Apa kambing itu meniru suara Rafiq? Jadi selama ini dia yang bohong. Rafiq mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli. Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafiq. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan. Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafiq langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. Bagaimana kau tahu itu hanya trik? Tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri. Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu. Abu Nawas menepuk dahinya. Astaga, aku belum sarapan. Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. Abu Nawas, katanya, aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara. Abu meluruskan sorbannya dan berkata, Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka. Sultan tertawa besar. Namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang. Abu memiringkan kepalanya. Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu? Sultan menghela napas. Itu dia masalahnya. Ia malu untuk mengatakannya, tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana.
Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk. Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, "Aduh, jangan jatuh, jangan jatuh." Abu tersenyum penuh arti. "Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu." Ia kembali ke hadapan Sultan. "Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil." Sultan terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru. Dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, "Jangan jatuh," itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, "Tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu." Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, "Setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku." Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama.